Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa wala, amma ba'd. Pemirsa, sahabat As-Sanabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara balalajaran kita, yang harapannya selalu mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semua, baik dunia maupun akhirat. Pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang masih berada di halaman 7 pada baris ke-8 atau pada nasihat kedua pada baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, berkata Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an, hadhil ajsadu qafasut tuyuri aw istablu ad-dawabi. Ini tubuh atau ini badan tidak ubahnya seperti sangkar burung atau seperti kandang hewan. Fatafakkar fi nafsika, maka pikirkanlah, maka renungkanlah baik-baik untuk dirimu. Min ayyihima anta, dari golongan mana engkau berada. In kunta minat tuyuril alawiyati, jika engkau seperti burung yang terbang tinggi, hina tasma'u tinina tablin, ketika engkau mendengar suara panggilan dari hadirat Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu. Tatiru sa'idan ila ayyaquda fi aani burujil jinan, engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan duduk di puncak menara surga yang paling tinggi. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahmani min mauti Sa'd bin Mu'adhin, berguncang arasy Allah Ar-Rahman ketika kematian Sa'ad bin Mu'adh. Pemirsa, sahabat As-Nabil TV rahimakumullah, kembali Imam Al-Ghazali melanjutkan nasihat beliau kepada murid beliau dan tentu juga kepada kita semua. Beliau membawakan ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridai Abu Bakar dan meridai kita semua. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dari apa yang kita terjemahkan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita pahami. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar
beliau memberikan pemisalan kepada batang tubuh kita ini seperti sangkar burung atau seperti kandang hewan. Dan kita tahu bahwa tubuh ini ada yang sifatnya jasmani dan ada yang sifatnya rohani. Jasmani kita ini seperti sangkar burung atau seperti kandang hewan. Sementara rohani kita seperti burung atau hewan. Nah, ketika tadi Sayyidina Abu Bakar memberikan bimbingan kepada kita, tafakkurlah, renungkanlah rohani kita, renungkanlah jasmani kita, jasmani atau rohani kita, terutama rohani kita berada pada golongan yang mana? Apakah kita berada pada burung atau hewan, atau burung yang tadi terbang tinggi, atau hewan yang ada di kandang? Kalau rohani kita seperti burung, terbang dengan senang gembira, kemudian pada saat itu roh kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Orang-orang beriman menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, mereka menginginkan untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka salat seperti yang disampaikan oleh Nabi, salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah. Artinya tidak akan ketemu kembali, bahwa salatnya itu salat yang terakhir. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan kematian itu akan menjemputnya, kapan ajal itu akan dijemput oleh malakal maut, kapan ajal itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman dalam menjalani jalan Allah, maka mereka mengharapkan pertemuan itu, pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang disampaikan oleh Nabi, betapa rohaninya Sa'ad bin Mu'adz luar biasa. Kenapa? Sampai-sampai yang namanya arasy berguncang karena gembira melihat rohani yang semacam itu. Dan tentu saja kita juga menginginkan rohani kita adalah rohani yang tingkat tinggi, rohani yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rohani yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita ingin berada di menara yang paling tinggi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rohani kita yang sampai saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup dan kehidupan adalah rohani yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, yang merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pembelajaran atau balalajaran kita semacam ini selalu mendatangkan rahmat, maghfirah, ampunan Allah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun Allah menjemput ajal kita, menjemput roh kita, kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan gembira untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan roh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.